Pernahkah kamu merasa seperti tamu di rumah yang seharusnya juga kamu sebut rumah sendiri? Diam-diam menahan lapar karena takut dianggap serakah. Menahan keinginan untuk masak, hanya karena takut dapur itu bukan milikmu. Ini cerita tentang seseorang yang terlalu menyimpan rasa segan, hingga tanpa sadar, ia menyiksa dirinya sendiri. Dulu, saat dia memutuskan menikah, dia tahu hidupnya akan berubah. Dia tahu pernikahan bukan hanya tentang dua insan, tapi juga tentang dua keluarga yang harus disatukan. Dan ketika akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mertua, dengan alasan ekonomi atau alasan nanti-nanti juga pindah, dia mencoba ikhlas. Toh, katanya cuma sebentar. Hari pertama, dia masih tersenyum. Hari kedua, dia mulai menyesuaikan diri. Hari ketiga, dia mulai merasa kikuk. Tidak ada yang secara langsung menyuruhnya diam. Tidak ada yang melarang dia menggunakan dapur. Tidak ada yang memarahi jika ia ingin makan lebih dulu. Tapi, ada yang lebih kuat dari sekadar kata-kata, rasa sungkan. Dia terlalu takut, dianggap tidak tahu diri. Terlalu takut menyinggung perasaan ibu mertua. Terlalu khawatir kalau setiap geraknya dinilai. Dan dia tahu, kadang memang begitu kenyataannya. Pernah suatu kali dia merasa lapar. Perutnya sudah keroncongan sejak pukul 10 pagi, tapi waktu itu mertua sedang di dapur. Jadi dia diam, menunggu. Menunggu sampai dapur kosong. Tapi dapur itu tak pernah benar-benar kosong. Akhirnya, dia hanya minum air putih, menahan rasa perih di lambungnya sendiri. Dan akhirnya, dia hanya makan seadanya. Atau malah tidak makan sama sekali. Sering dia ingin memasak makanan kesukaannya, tapi takut dibilang ngerepotin. Takut bumbunya beda. Takut aromanya dianggap aneh. Walau begitu pernah suatu hari dia memasak sesuatu ketika mertuanya sedang tidak di rumah. Dengan sedikit terburu-buru, dia menyelesaikan masakannya, dan dia hidang di meja makan. Sedihnya bahkan sampai malam. Tak satu pun yang mencicipi masakannya kecuali dirinya sendiri. Semenjak itu, dia mulai overthinking. Mungkin memang aku sudah tidak sepandai dulu, atau mungkin masakanku tidak sesuai selera mereka, atau mungkin dia hanya bisa tarik nafas ketika perasaan seperti itu muncul lagi. Yang membuat dia semakin segan karena dia merasa tidak bisa bantu apa-apa. Sementara mertuanya masih sering membantu ekonomi rumah tangganya. Lama-lama tubuhnya lelah, berat badannya turun, wajahnya pucat. Tapi dia terus berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal dalam hati, dia menangis. Dia ingin dipahami, tapi tak berani bicara. Dia ingin diperhatikan, tapi memilih diam karena takut menyusahkan. Sampai akhirnya, tubuhnya benar-benar jatuh sakit. Dan barulah semua orang bertanya, "Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa nggak jaga kesehatan? Kenapa nggak makan aja dari tadi?" Dan dia hanya bisa menunduk. Karena yang bisa dia jawab cuma satu, "Aku nggak mau ganggu." Sobat Ruhi, seringkali niat baik berubah menjadi jebakan. Dia ingin jadi menantu yang sopan, tidak menyusahkan, dan penuh hormat. Tapi dalam prosesnya, dia melupakan satu hal penting, dirinya sendiri. Dia terlalu menjaga perasaan semua orang, sampai lupa menjaga perasaan dan tubuhnya sendiri. Dia terlalu takut dianggap tidak sopan, sampai akhirnya tidak jujur pada kebutuhannya sendiri. Kebaikan yang tak diimbangi keberanian bisa berubah menjadi luka. Ketulusan yang tak diiringi batas bisa berubah menjadi beban. Akhirnya dia belajar bahwa segan itu wajar, tapi jangan sampai segan membuatmu menderita. Pelan-pelan, dia mulai bicara, mulai terbuka, meski hanya pada pasangan terlebih dahulu. Dia bilang, "Aku gak nyaman terus-terusan menahan lapar." Dia bilang, "Aku pengen bisa bebas masak juga." Dia bilang, "Aku ingin rumah ini juga jadi tempat aku bisa bernapas." Dan ternyata, saat dia mulai jujur,
satu persatu hal mulai berubah. Tidak instan, tidak langsung indah, tapi ada harapan. Untuk kamu yang sedang tinggal di rumah mertua, yang selalu hati-hati dalam bicara, dalam bergerak, bahkan dalam bernapas, kamu gak sendiri. Tidak salah kok merasa segan, tidak salah menjaga tata krama, tapi tolong, jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri. Kamu berhak makan saat lapar. Kamu berhak punya ruang untuk nyaman. Kamu berhak merasa di rumah, meski bukan rumahmu sendiri. Dan yang terpenting, kamu berhak didengar. Tapi semua itu baru bisa dimulai kalau kamu juga berani bicara. Jangan biarkan dirimu sakit hanya karena kamu terlalu takut dianggap merepotkan. Ingat, kamu juga manusia. Kamu punya hak untuk sehat, untuk nyaman, untuk merasa layak di rumah manapun kamu berpijak. Dan siapa tahu, mereka hanya menunggumu bicara.